Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih abang dan kakak kelas 8 SMP IT apa Pematang Siantar? Insya Allah selalu sehat dan kita dapat melakukan pembelajaran daring. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan kepada kalian mengenai layanan bimbingan konseling tentang rasa syukur. Silahkan diambil catatan kalian, dicatat untuk bisa kalian ambil intisarinya dan bisa kalian pergunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah anak-anak, insya Allah Ibu akan menerangkan kepada kalian mengenai dahsyatnya keutamaan bersyukur. Silahkan ambil catatan kalian dan silahkan catat apa yang akan Ibu berikan. Tujuan dari layanan ini adalah untuk dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Nah, insya Allah setelah pembelajaran ini, kalian akan menumbuhkan rasa syukur di hati kalian. Persepsi, masihkah kita berkeluh kesah mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan karena begitu dahsyatnya keutamaan bersyukur dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatnya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari sini kita tahu bahwasannya Allah akan senantiasa menambah nikmat apabila kita bersyukur. Nah, jika kita perhatikan dari pernyataan di atas, sungguh begitu pentingnya bersyukur, dan bersyukur merupakan sesuatu yang universal untuk seluruh umat manusia yang ingin meraih kebahagiaan. Tidak memandang apakah dia muslim atau non-muslim, bersyukur merupakan satu daya tarik menarik atas apa yang kita inginkan. Semakin banyak kita bersyukur, akan semakin banyak kenikmatan yang akan kita dapatkan. Semakin banyak kita bersyukur, insya Allah Allah akan juga memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang penting adalah syukur dan sabar. Nah, selanjutnya, manfaat bersyukur. Manfaat yang pertama adalah hidup dalam keberuntungan. Sudah pasti anak-anak ibu semuanya, apabila kalian bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambah nikmat syukur tersebut, dan tentunya akan menambah rasa syukur kita, akan menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah hidup dalam kebahagiaan. Sedikit cukup, banyak cukup. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari syukur. Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan karena kita tidak melihat dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang, tetapi kita akan bersyukur ternyata kita masih juga diberikan banyak kesehatan dan banyak manfaat-manfaat yang bisa kita raih dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah memiliki wibawa di mata orang lain. Sudah tentu, kalau misal kita bersyukur, otomatis kita akan menumbuhkan pikiran positif dalam kepala kita, ya kan? Nah, tentunya kita akan senantiasa tersenyum, dan orang lain juga akan melihat kita, wah, ternyata dia selalu bersyukur ya. Kenapa ya dia tuh selalu senyum padahal hidupnya susah? Nah, kenapa dia bisa senyum sedangkan hidupnya susah? Itu semua karena rasa syukur yang ada dalam diri kita, seperti itu. Selanjutnya adalah terlihat lebih rupawan. Ketika kita terlihat bahagia, kita memiliki aura positif dalam diri kita akan terlihat wibawa di mata orang, dan tentunya akan menambah kadar rupawan dari diri kita, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, awet muda dan umur panjang, insya Allah. Ketika kita bersyukur, maka seluruh lingkungan kita akan memberikan dampak positif kepada kita. Tentunya akan menambah awet muda dan juga umur panjang, insya Allah, karena kita selalu bersyukur. Selanjutnya, akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Ada 3 ya. Yang pertama, hidup menderita.
hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain, dan enggan untuk berusaha lebih baik. Nah, inilah salah satu akibat jika abang dan kakak tidak mau bersyukur. Hidup akan selalu menjadi beban. Kenapa ya aku tuh gak bisa belajar? Kenapa ya nilaiku jelek terus? Kenapa ya aku tuh gak dikasih ini, gak dikasih itu? Nah, itu akan menjadi beban. Ya kan, kita tuh selalu iri dengan kehidupan orang lain, itu hanya akan menjadi beban dan tentunya akan membuat kita menderita seperti itu. Jadi hilangkan rasa negatif dalam diri, tumbuhkan rasa syukur. Apa yang ada dalam dirimu belum tentu dimiliki oleh orang lain, jadi nikmatilah kehidupanmu yang sekarang dengan rasa syukur. Selanjutnya yang kedua adalah hidup menjadi selalu sial dalam hal apa ini, Bu? Gitu kan? Nah, penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif dalam dirinya atau pesimis, dan pada orang lain atau buruk sangka. Allah, jangan-jangan dia tuh pinter karena nyogok gitu ya. Enggak kan? Atau Allah, jangan-jangan dia tuh kaya karena apa ya? Nah, itulah dia. Jadi kita selalu bersikap negatif kepada orang lain, kita selalu berburuk sangka kepada orang lain, padahal kita nggak tahu ternyata di balik kesuksesan dia itu bekerja keras, dia tuh berusaha mati-matian untuk bisa mencapai di titik puncaknya sekarang. Nah, begitu juga kalian juga bisa belajar lebih, nikmati apa yang ada dalam diri kalian dan berusaha untuk lebih baik. Dengan apa? Dengan selalu bersyukur dan selalu mencoba untuk maju. Nah, selanjutnya yang ketiga, mudah terserang penyakit. Nah, pemarah, pengiri, iri ya, dan berpikir negatif adalah sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Tentunya, keadaan-keadaan seperti inilah yang membuat seseorang akan mudah terserang penyakit, karena cuman ada pikiran negatif dalam dirinya, ya kan? Jadi jangan berpikir negatif, berpikirlah positif dan selalulah bersyukur. Oke, anak-anak ibu semuanya. Nah, selanjutnya sebab-sebab kurang bersyukur. Kenapa ya kita ini kurang bersyukur? Nah, ada beberapa sebab yang bisa ibu rangkum. Yang pertama adalah lalai dari nikmat Allah. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun khusus, akan tetapi dia lalai darinya. Nah, banyak orang-orang yang seperti ini, padahal udah dikasih Allah hidup enak, tetapi masih aja mengeluh. Kenapa ya aku gak jadi orang kaya? Nah, padahal dia itu dikasih Allah seperti itu untuk bisa berusaha lebih maju gitu kan. Atau kenapa ya aku tuh gak jadi orang pintar? Padahal pintar kan banyak, dalam hal apapun bisa jadi pintar. Mungkin saja abang dan kakak tidak pintar dalam belajar, tetapi kalian pintar dalam seni, kalian pintar dalam olahraga. Itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Oke? Karena bisa saja apa yang kalian miliki itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, sedangkan kalian menginginkan kehidupan orang lain juga. Makanya harus tetap bersyukur. Oke, anak-anak ibu. Selanjutnya yang kedua adalah kebodohan terhadap nikmat yang hakikat nikmat. Sebagian orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat. Seperti yang ibu bilang tadi, akibat kurang bersyukur, bisa saja kamu menginginkan kehidupan orang lain, sedangkan ada juga orang lain yang menginginkan kehidupanmu. Nah, seperti itu. Jangan menjadi iri hati terhadap kehidupan orang lain, tapi bersyukurlah dengan apa yang ada dalam dirimu. Seperti itu, anak-anak ibu. Selanjutnya yang ketiga adalah pandangan sebagai manusia kepada orang yang berada di atasnya, ya kan? Jika seorang manusia melihat kepada orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasnya, dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, kenapa ya dia bisa lebih pintar? Kenapa ya dia bisa lebih kaya? Kenapa ya dia bisa lebih cantik? Kenapa ya dia bisa lebih ramah? Nah, sedangkan mungkin saja orang yang lain bilang ke kamu, kenapa ya dia itu pintar loh gitu, dia tuh rajin loh gitu,
tapi kita tetap iri. Nah, itu memang manusiawi, kita melihat selalu apa yang ada di atas kita. Tetapi itu juga bisa kita latih untuk kita hilangkan. Kita bisa tumbuhkan rasa syukur dalam diri kita untuk kehidupan kita yang lebih baik. Seperti itu anak-anak ibu. Selanjutnya yang terakhir adalah melupakan masa lalu. Di antara manusia, ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan, atau tempat tinggal. Nah, ada orang yang merasa, dulu hidupku susah, seperti itu. Dulu aku tuh bodoh, gitu kan. Terus seperti apa? Dia nggak bisa melupakan masa-masa lalu seperti itu. Dia terus hidup dalam masa lalunya, sedangkan tidak perlu. Kita bisa bangkit dari masa lalu kita bisa belajar untuk lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Oke anak-anak ibu semuanya, abang dan kakak kelas 8. Nah, mungkin sampai situ saja apa yang ibu sampaikan pada hari ini mengenai layanan, bimbingan, dan konseling terkait rasa syukur. Semoga dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.